saya punya satu slogan diri saya sendiri ya. Jadi orang dewasa itu bukan lagi memikirkan saya suka apa atau tidak suka apa. Ya, itu anak-anak, ya kan? Saya suka permen, saya tidak suka makan, gitu kan? Tapi jadi orang dewasa adalah mikirnya apa yang perlu dan tidak perlu, gitu ya. Jadi yang perlu yang kita lakukan, yang tidak perlu kita tidak lakukan. Ya, jadi ya, berdasarkan prinsip itu saya bawa sampai sekarang, gitu. Hari ini agak berbeda nih, dan hari ini spesial saya datangkan, dan beliau kenapa saya datangkan karena baru-baru aja mendapatkan satu apresiasi dari BINUS yang disebut dengan apresiasi Tribute to BINUSian. Nah ini menarik ya, Tribute to BINUSian. Bukan biasanya ada kategori yang disebut dengan Best Employee gitu ya, dan ini bukan gitu ya, tapi ini menjadi lebih huge lagi yang saya pikir menjadi menarik hari ini kita bahas gitu ya. Hari ini kedatangan satu sosok yang luar biasa dan saya selalu banyak belajar dengan beliau dan saya selalu membuka apa yang saya punya silahkan diberikan ke orang banyak. Nah, itu menjadi penting dan itu saya yakin mungkin apa yang dilakukan dia sehari-hari. Hari ini ada Harley Toindo atau sebenarnya Pak Harley, betul ya? Ya, betul. Apa kabar Pak? Baik. Aduh, ini saya bingung nih tadi mau prolognya gimana tapi kepanjangan oke lah. Tapi pas lah ya kurang lebih lah ya. Ya, ini orangnya pemalu sebetulnya. Oh Pak. gitu. Kalau disuruh begini nih saya grogi banget ini. Pak Harley ini adalah one of director dari BINUS Group untuk di BINUS Corporate Learning and Development ya. Betul ya Pak Harley ya? Atau disingkat dengan BCLND. Atau kalau di luaran perusahaan tuh apa Pak biasanya Corporate umumnya? University, Training Center, Oke. Learning Center. Tapi untuk di dalam ya? Ya. Oke. Ceritain sedikit dong sehari-hari ngapain segala macam gitu ya. Monggo silakan. Ya, sehari-hari mulai dari bangun pagi ngopi dulu. Oke. Ini ngopi gitu ya. Ngopi, Oke. ya. Me time saya tuh pagi. Saya mungkin orang pagi ya, termasuk orang pagi. Kalau bangun tuh nggak lewat dari jam 6. Ya, me time-nya bisa ngopi-ngopi dulu, mikir-mikir dulu hari ini mau ngapain gitu ya. Ya biasanya dapat inspirasi kalau nggak di tempat duduk, di teras atau di kamar mandi. Itu titik-titik. Titik-titiknya tuh ya. Justru di situ titik perenungan tertinggi tuh. Oke. Nah ngomong-ngomong ternyata tadi ngobrol-ngobrol dan sebenarnya saya sudah tahu beliau ternyata tidak jauh tetangga di rumah. Betul. Sejarah kita mencatat begitu. Ternyata kita di salah satu daerah di Rawamangun ya gitu ya. Ternyata ini orang Rawamangun. Siapa yang orang Rawamangun gitu ya. Nah mungkin bisa bertemu dengan beliau gitu ya. Nah di kantor saya banyak melihat Pak Harley gitu ya, keseharian dan lain sebagainya gitu. Ketemu dengan banyak orang. Saya juga ketemu dengan banyak orang gitu ya. Ini menarik nih buat Pak Harley sendiri gitu ya, atau sosok Pak Harley sendiri ketemu banyak orang justru membuat orang lebih pintar dari yang mungkin harusnya orang lain dapetin gitu ya, misalnya gitu ya. Emangnya Pak Harley ngapain sih? Nah ini saya cerita dulu ya. Saya ini sebetulnya ya tadi saya udah sampaikan mungkin introvert kali ya kalau bahasanya tuh ya. Saya akan merasa recharge kalau saya bisa sendirian punya me time gitu. Nah lalu dari studi ngarahnya ke IPA gitu ya. Dulu cita-citanya waktu habis SMA tuh saya harus jadi orang mesin gitu. Semangat banget ya pokoknya jadi orang mesin atau elektro atau apa gitu kan. Apply-nya juga orang lain apply kemana-mana gitu, saya udah yakin saya mau masuk ke sana gitu. Apply, ternyata nggak diterima. Wah mulai panik ya. Apply sana akhirnya udah gelombang terakhir waktu itu. Saya apply di Atmajaya. Hari terakhir penutupan pendaftaran, sore hari, saya baru apply.
saya bingung saya mau apply apa gitu ya. Akhirnya saya pilih akuntansi. Oke. Jadi saya ini masih terkait sama angka-angka, saya apply ini deh. Gitu. Oh gitu. Iya. Nah lucunya lagi pada saat itu ternyata ada orang yang saya nggak kenal, dia apply juga di belakang saya. Terus ditanya saya, kamu apply apa gitu? Saya akuntansi. Oh saya ikut deh. Lah. Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya udah tahu kan akuntansi kan? Dia nggak tahu. Oh, Dia nggak tahu. Oh, Dia gitu. ikut aja gitu. Oh ya? Iya, saya nggak tahu setelah itu dia lulus atau enggak sih, nggak ketemu lagi. Nah, jadi ya itu ya, banyak sekali peristiwa dalam hidup saya itu sebetulnya saya nggak tahu. Oh ternyata saya dipimpinnya ke sini begitu. Nah, terus ya udah lulus, bukan lulus sebetulnya istilahnya lolos gitu ya, karena IPK saya waktu itu 2, gitu. Oh ya? Ya bukan. Kayaknya salah jurusan nggak ya? Iya, salah jurusan nggak ya gitu. Untung saya punya teman-teman yang mau ngajarin saya gitu. Orang ujian skripsi itu dosennya bilang kamu ini sebenarnya udah nggak lolos gitu. Tapi karena saya waktu pagi hari itu sakit, tiba-tiba kram perut begitu ya. Dia bilang saya kasihan, saya kasih lulus deh. Jadi saya selalu bilang saya lolos gitu ya. Oke. Ya tapi beda waktu S2. S2 saya masuk BINUS kan, waktu itu saya bilang ke waktu itu Pak Karmelus, ada Pak Bernard, Pak saya ingin studi lanjut gitu. Kenapa? Karena papa saya sebelum meninggal bilang kamu harus studi lagi gitu. Jadi saya pengen memenuhi keinginan beliau gitu. Dan memang beda ya. Ini nih mungkin jarang saya bilang ya. Ketika kita punya niat sesuatu, itu akan beda banget hasilnya dengan kalau kita hanya mengerjakan asal-asalan. Ya itu terbukti kan. Waktu saya S1, saya udah desperate. Ngelihat anak mesin kayaknya asik banget gitu ya. Kok saya cuman ekonomi, akuntansi, ya mohon maaf ya, bukan mengecilkan yang teman-teman ekonomi ya, tapi itulah pengalaman saya waktu itu. Ya, dan waktu saya S2, karena emang saya niat, ya saya punya motivasi berapi-api gitu nih ya, saya pengen tunjukin ke almarhum papa saya tuh, saya bisa gitu. In fact, in my family, I'm the only one. Gitu. Oh ya? Ya, yang S2 sampai S2 gitu ya. Jadi semangat banget, itu kayak busa Pak Haris ya, mau dikasih air berapapun masuk gitu, ilmu tuh kayak masuk aja gitu, ya dan saya lulus benar-benar memuaskan gitu waktu itu ya, bukan nyombong ya, magna cum laude, gitu. Jadi, itu karena niat ya? Ya niat. Ada motivasi di situ ya? Ada motivasi. Nah terus, ya kerja akuntansi, tapi bukan panggilan saya memang dari awal. Akhirnya saya beralih ke human resource gitu. Ini yang menarik ya. Saya beralih ke sana, saya lihat, saya ini punya nature untuk mendengarkan orang, gitu kan? Ya human resource kan gitu. Istilahnya tuh kayak gajah gitu. Mulutnya harus kecil, ya nggak banyak ngomong, telinganya harus gede. Ya kan, mendengarkan gitu kan. Nah, ya sekarang masuk ke pengembangan memang khusus gitu. Ya. Yang dipikirin apa sih kalau pengembangan? Saya cuma mikir kapasitas gitu ya. Kayak Pak Haris nih, saya mikirin kapasitas Pak Haris bisa saya tingkatkan seperti apa ya gitu kan. Ya. Nah tentunya melalui teman-teman tim ya. Ya saya cuma kasih ide, lempar ide seperti Tunggu, ini. sebelum masuk ke sana ya. Ini kan berarti bicara tentang dari angka ke orang. Ya. Ternyata lebih sulit ngurusin angka daripada orang. Iya. Ini kenapa akhirnya tapi kepake tunggu, kok. Banyak orang kan yang bilang, Bang, saya capek ngurusin orang. Lebih susah ngurusin orang daripada ngurusin kerjaan atau angka gitu ya. Ini terbalik. Ini gimana nih ceritanya nih? Kok malah ngurusin orang ujung-ujungnya gitu. Ya sebetulnya ilmu akuntansinya kepake juga sih Pak Haris. Ya waktu saya di Human Capital kan 11 tahun ya di BINUS sendiri ya. Sebelumnya saya di BCA ngurusin people juga tapi dalam hal service ya. Saya waktu itu pernah di Bank BCA 4 tahun. Itu ngurusin frontliner, CSO, teller gitu ya, pengembangan mereka. Nah, di Human Capital saya waktu masuk ke BINUS, waktu itu masih talent management namanya. Itu saya ngurusin gaji gitu ya. Nah, itu kepake ilmunya di situ ya kan? Gitu ya.
ya kan sampai waktu itu saya karena number crunching saya lumayan lah ya gitu ya. Itu sampai ada yang heran nih salah satu pimpinan, kok bisa sih ngitungnya terbalik gitu. Ya, kalau kita ngejumlahkan dari belakang ke depan, saya bisa loh dari depan ke belakang. Oh ya? Serius? Serius. Jadi saya tinggal ketik angkanya keluar bener gitu. Oh ya? Iya. Gitu. Tapi ya sekarang mungkin udah mulai tumpul ya. Nah, ngurusin orang, ya waktu itu saya memang saya switch. Kalau angka kan eksak, ya eksak kan. Nah, ngurusin orang nih saya nggak bisa eksak. Saya harus punya empati gitu kan, mikirin dia gimana. Kayak sekarang misalnya mau ngadain training begitu ya, nggak cuman oke, materinya ABCD, gitu. Tapi saya mikirin deliverynya gimana supaya dia masuk gitu, ya kan? Metodenya apa nih gitu, apakah lecturing atau mau workshop modelnya atau apa gitu ya. Intinya gitu, ya harus mikirin ujungnya dia dapatnya apa ya. Baru mundur ke depan, maju ke depan gitu ya. Mundur ke belakang bener ya. Jadi di awalnya sampai kita merancang programnya. Kira-kira gitu. Nah, ya orang tadi ya lebih challenging ya, mesti memahami satu persatu seperti apa baru dibuatkan segala macam. Iya kan lebih rumit, Pak. Iya rumit ya, benar. Lebih rigid. Saya baru sadar rumit ya. Misal saya juga kan nggak hanya bicara satu dimensi bahwa saya suka apa kan, tapi kan sosoknya seperti apa dan bagaimana segala macam gitu ya. Dan ya saya nggak tahu, mungkin itu kali ya yang membuat challenging bahwa ini menarik nih kalau ngurusin orang gitu ya. Iya, memang nggak ada rumusnya jadinya. Nggak ada rumusnya. Mungkin ya. Betul. Ya intinya itu sih. Saya punya pemikiran kalau tiap orang itu pasti punya potensi. Pasti punya potensi. Tinggal dia gimana nih dapetin hot buttonnya gitu ya. Ketika hot buttonnya dapat, maka dia akan jalan gitu. Nah itulah kenapa di BCLND kita program banyak, kita pikirin baik itu yang self learning maupun yang dulu onsite terus ya, sekarang kan hybrid gitu. Nah itu kita pikirin gimana caranya gitu. Bahkan ngarahnya ke depan nih Pak Haris itu kita pengen individualize gitu. Yang cara belajarnya Pak Haris pasti beda dengan cara belajar saya gitu kan. Iya betul. Nah, gimana saya bisa tahu Pak Haris itu cara belajar yang tepat itu seperti apa gitu. Ya, nanti materinya menyesuaikan gitu. Ya, kan misalnya ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik kan. Nah, gimana caranya kita bisa masuk ke situ tuh, ya kan? Ya. Ada yang cara belajarnya harus self learning, lebih baik self learning, saya belajar mandiri, ada yang harus dengan simulasi gitu ya. Nah, hal kayak gitu tuh. Saya pernah baca salah satu buku ya tentang bagaimana sebenarnya sekolah itu atau pendidikan ya terutama ya itu justru mengajarkan orang untuk bisa bahasanya seragam, ya punya suara yang sama, lalu bisa ya dia bisa melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari sekolah atau training itu sendiri sih gitu ya. Nah, ya mungkin itu dulu kali ya, karena mungkin bukunya dulu gitu ya. Nah sekarang nggak bisa ya Pak untuk bicara seperti itu ya kan. Makanya orang kan datang ke sekolah nih punya bahasa yang dijarin yang sama, dengan guru juga menyampaikan yang sama, akhirnya keluarannya sama antara benar dan betul. Antara benar dan salah gitu kan. Hanya itu kan, dua benar dan salah gitu ya kan untuk bisa mendidik orang. Sekarang ini nggak bisa ya, atau mungkin berbeda? Karena saya nyambung tadi bicara personalizing, customizing. Sebenarnya kalau bicara gitu, Pak Haris, itu bedanya pendidikan timur sama barat. Ya. Dulu kita tuh, ya sebenarnya barat juga ya, ya waktu zaman Belanda segala macam tuh kan semua seragam, ya kan? Satu kelas ya harus bisa semua, gitu. Apalagi di militer gitu kan ya, militer sampai sekarang begitu kan, semua ya harus bisa hal yang sama gitu. Ya, ada baiknya, tapi sisi lainnya adalah potensi individu tidak tergali, ya toh. Tapi kalau yang kutub kedua adalah
tiap orang harus digali potensinya, Iya, gitu. iya, Jangan dimatikan, Oke. gitu kan, tapi dikembangkan, gitu, ya. Nah, itu yang harus kita combine sih sebenarnya. Oke. Dua-duanya bagus ya dari sisi yang ini disiplinnya pasti terjadi. Orang punya militansi, gitu kan. Yang di sini kan enggak, ya. Iya, iya. Kalau dulu kita dimarahin guru, disabet gitu ya. Orang tua nggak bisa apa-apa, ya kan? Ya, malah mendukung gitu. Sekarang kita berani sabet murid, wah repot panjang Pak. Laporan ya Pak ya. Iya, Ada laporan aja gitu ya. Iya. Itu termasuk juga di organisasi sekarang Pak. Mungkin Nah, gaya-gaya organisasi sekarang. iya. Makanya kan Pak Hari 16 tahun lah betul. di dalam dunia Iya. mengelola orang itu sendiri sih Pak. Ya kan kalau organisasi lebih beragam ya, Pak Aris ya. Jadi memang cenderung cara belajar orang dewasa harusnya yang kita terapkan ya. Nah, orang dewasa kan nggak bisa disamaratakan, Iya. ya kan? Iya. Nah, pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itu yang harus kita coba temukan gitu ya. Formula yang tepat nih untuk orang ini seperti apa sih yang berbeda dengan yang lain gitu kan? Gitu. Oke. Nah, yang menarik ya Pak ya, kita bicara tentang industri dalam hal ini juga di pendidikan gitu ya. Ya orang kan ingin menyekolahkan atau kuliah di tempat pendidikan gitu ya. Otomatis ya harusnya bisa lebih pintar dan diterima oleh perusahaan untuk bisa membantu dia gitu ya. Nah, ini menarik nih, BINUS ini pendidikan gitu kan. Kenapa ada Bapak gitu? kan sudah BINUS ini kan memang udah pendidikan gitu Pak. Ini kenapa ada Bapak di sini? Mungkin artinya karena secara organisasi sama saya. secara organisasi kita berada di bawah naungan institusi pendidikan. It means ya kenapa harus lagi ada Bapak yang butuh satu unit ya atau direktorat untuk pengembangan orang di dalamnya gitu Pak. Saya melihat justru karena kita pendidikan Pak Aris ya. Ya kita harus lebih excellence dalam pendidikan termasuk ke internal kita gitu kan. Ya kalau kita bisa mendidik orang lain, mahasiswa, siswa, kenapa kita nggak bisa mendidik tim kita sendiri kan gitu ya secara BINUS ya. Dan ya BINUS sebagai organisasi yang berkembangnya cepat pasti butuh update terus nih, ya kan, update terus gimana nih supaya timnya ngikutin perkembangan zaman gitu kan dan arah organisasi. Nah ya mungkin gara-gara itu ya saya ada ya. Termasuk kan nggak hanya karyawan Bapak kan ya. Dosen juga kan dalam pengembangannya juga ya gitu. Ya kebayang dong dosen gitu ya. Dia udah guru ya, betul guru juga gitu atau tenaga pengajar yang lainnya juga kan sudah mengenyam pendidikan. Udah dokter gitu ya. Profesor. Loh, kok masuk ke dalam programnya Pak Hari nih? Sebenarnya ya secara keilmuan mungkin mereka sudah memang memang udah memang keahliannya di sana gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dikelola sama Pak Harli sehingga ya semua lapisan yang ada di BINUS itu sendiri secara organisasi gitu ya, atau mungkin juga di perusahaan sepintar orang apapun itu pasti harus masuk ke dalam satu program ya disebutnya dengan tadi ada corporate university atau kita disebut dengan corporate learning and development. Bagaimana melihatnya sih Pak Harli? Ya pertama saya bersyukur ya dokter-dokter di BINUS itu humble banget ya. Gitu ya? Iya, mau belajar gitu. Bahkan mereka semangat belajar gitu ya. Jadi itu ya dokter itu kan di bidangnya dia. Betul ya? Ya, kalau bidang organisasinya kan belum tentu. Soft skill-nya kan belum tentu. Ya, ada dokter yang memang sudah sangat fasih dalam soft skill, tapi ada yang perlu kita bantu juga. Itu wajar-wajar saja. Karena memang dokternya kan di bidangnya, ya kan? Teacher juga begitu, ya, teaching di bidangnya. Ya, tapi dalam hal berorganisasi, dalam hal strategiknya dan sebagainya, tentu ngikutin terus ya. Dan ilmu kan nggak pernah stop, ya kan? Jadi baik hard skill, technical skill itu juga kita berikan. Ya. Research misalnya nih, wah yang dokter tuh banyak. Ada yang udah dokter ya, tiap kali ada daftar tuh ngikutin berkali-kali, ya sampai orangnya hafal. Loh,
kok Bapak ikut lagi gitu. Iya Pak, saya mau belajar lagi. Oke. Nah ini menarik Pak, menarik. Saya kebetulan juga kan dunia PR branding itu kan dalam membangun branding institusi atau apa bisnis itu kan perlu sosok-sosok gitu ya. Terutama sosok-sosok yang berani untuk bicara di depan publik gitu kan, ataupun depan media kan. Beberapa hal yang mungkin saya pikir kita banyak dokter, banyak profesor gitu. Cuman dia ahli di bidangnya gitu. Ketika berbicara di luar, itu megap-megap loh Pak. Artinya mungkin karena tidak terbiasa bicara di publik, lalu apalagi bicara di media gitu ya. Dokter profesor ini pintar dengan keilmuannya. Cuma memang pada saat berbicara ternyata itu perlu dilatih juga. Ya bicara tentang public speaking atau bicara tentang yang menjadi seorang storyteller yang bagus segala macam. Nah kalau kayak gitu misalnya, berarti saya mesti ke Pak Harli gitu ya, untuk bisa membantu orang-orang pintar ini untuk bisa berkomunikasi supaya tadi kan, kalau saya intinya gini Pak, misalnya dokter A atau profesor A, tulis aja dosen bisnis gitu misalnya, itu menjadi satu hal yang luar biasa buat institusi gitu ya, atau juga mungkin teman-teman yang mendengarkan gitu ya, siapapun juga bisa ya, intinya itu yang menjadi satu kekuatan buat kita atau institusi itu sendiri sih. Berarti yang seperti itu ya Pak ya, konkretnya ya Pak ya, kurang lebih ya. Ya secara strukturnya ya, kita kan tiap 3 bulan bahkan Pak Haris ya, bukan tiap tahun lagi, itu ngobrol sama bisnis unit. Gitu ya. Gimana pelatihan kita, sudah berjalan baik belum ya? Program yang kemarin kan tiap tahun tuh ada tuh rencana trainingnya ya, sampai ke individu. Ini sudah terlaksana atau belum? Ada perkembangan apa? Ada yang bisa kita bantu lagi apa gitu? Ya kadang-kadang tengah tahun ada tuh munculnya emerging needs namanya ya. Kita butuh nih pelatihan teamwork lagi nih. Gitu ya, atau kita dalam rangka program ini kita mau ada yang pelatihan ini, bisa nggak dibantu? Ya kita bantu, gitu. Ya kita kumpulin kadang-kadang berapa unit, ini punya kebutuhan yang sama tentang komunikasi tadi misalnya gitu ya, yuk kita adain, gitu loh. Ya jadi selain program yang kurikulum base, kita juga punya program-program emerging tadi, ya. Bapak ngelola berapa ribu orang Pak? Sekarang kata HC 3.300 Pak, dengan berbagai macam bidang orang gitu ya. Apa ya tantangan terbesar yang mungkin wah ini nih saya nyesel nih ternyata ngurusin orang gitu, ada nggak sih? Mendingan ngurusin angka gitu. Ya setidaknya apa sih yang menjadi challenge untuk Pak Harli dan tim nih di SLND? Kalau tanya pribadi, udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Ya. Gitu ya. Dulu ada masih ya. Saya punya prinsip satu, Pak Haris. Ini saya temukan nih ya. Ini saya nyari kayaknya kalimat saya sendiri beneran. Ya, sombong dikit. Jadi waktu saya masih sekolah ya, mungkin 17 lah ya, usia dewasa gitu. Saya punya satu slogan diri saya sendiri. Jadi orang dewasa itu bukan lagi memikirkan saya suka apa atau tidak suka apa. Ya, itu anak-anak, ya kan? Saya suka permen, saya tidak suka makan, gitu kan? Tapi jadi orang dewasa adalah mikirnya apa yang perlu dan tidak perlu. Gitu ya. Jadi yang perlu yang kita lakukan, yang tidak perlu kita tidak lakukan. Ya, jadi ya, berdasarkan prinsip itu saya bawa sampai sekarang gitu. Ya, jadi kalau ditanya, aduh nyesel nih ngurusin orang, ya enggak juga gitu ya. Karena saya melihat ini perlu gitu. Perlu. Bayangkan kalau saya berhasil mendidik orang, kapasitasnya bertambah, itu kan rewardnya tuh dunia akhirat gitu ya. bukan cuman materi gitu kan. Benar. Gitu. Itu yang buat saya enjoy sih. Iya. Ya pada 3.300 itu kan tidak mudah ya, membuat orang bagaimana tadi menggali potensi, harus sesuai dengan atau inline dengan apa namanya tujuan organisasi gitu ya. Ditambah lagi apa namanya ya, tentunya program-program itu jadi kompleks ya gitu ya. Betul. Nah gimana nih dengan tim memotivasi tim itu sendiri Pak? Ya saya bersyukur lagi ya nih tim saya tuh luar biasa, solidnya luar biasa gitu ya. Yang saya lakukan ya sebetulnya nemenin mereka aja gitu
ya kan? Oh iya. Ya, saya kasih ide, ya kan? Ide itu kan sama dengan pekerjaan sebetulnya ya. Ya. Makin banyak idenya, saya dibiarkan tambah banyak ide, makin banyak kerjaan. Oh Gitu. iya. Nah, tapi yang saya lakukan, ide itu tidak saya lempar ke mereka, kita diamkan. Oke. Tapi saya ikut nyemplung, gitu, ikut basah, ikut kotor, gitu ya. Nah, itu mungkin yang teman-teman jadi merasa saya ada untuk mereka, gitu. Dan ketika mereka merasa itu, jadi jaminan buat mereka mau melakukannya dengan baik, gitu kan? Oke. Ya, dan saya selalu kasih why-nya. Oke. Ya, karena saya pikir orang dewasa nih harus tahu, ya, kenapa kita harus lakukan ini, pentingnya apa sih, ya, sehingga mereka melakukan itu bukan karena saya, karena perintah saya, gitu. Oke. Tapi karena mereka tahu ini penting, gitu. Kembali ke Pris tadi ya, perlu atau tidak perlu ya, gitu. Dan akhirnya tribute to Venusians Bapak Rai di 2022 itu sendiri. Shocking banget. Berarti terasa kan berarti impactful yang Bapak berikan ke tim. Sehingga bahwa tribute to Venusian itu bukan sekedar hanya menilai dari sosok Pak Harley dari tim juri ya, tapi memang diambil dari orang-orang di sekitar kita bagaimana memberikan satu satu penghargaan dari orang-orang yang dari sosok Pak Harley yang memberikan impactful di baik di unit maupun di cross unitnya itu sendiri sih. Jadi itu Pak katanya atau kata orang-orang. Ya, sempet nanya gak sih? Kok saya bisa dapat? Kenapa ya gitu? Iya, saya mesti tanya ke siapa yang ngasih suara saya. Iya. Waktu saya terima itu, ya saya benar-benar shock, nggak tahu mau ngomong apa gitu, kok kepilih ya gitu ya. Ya saya sempat posting di sosial media, bukan saya mau nyombong, tapi ya siapapun itu yang memilih saya mau say thank you, gitu. Dan banyak feedback yang bilang you deserve it Pak, gitu, you deserve it, gitu ya. Jadi ya itu bagi saya afirmasi ya, bahwa apa yang saya lakukan selama ini tuh ada buahnya dan buahnya bagus gitu kan ya. Ya bagi saya tuh udah luar biasa lah terima seperti itu gitu. Oke. Dan atau memang apa sih yang dibawa tadi Pak Harley sempat juga di awal tentang leadership atau gaya atau memang inilah saya gitu kan, bagaimana saya memimpin, bagaimana saya juga tadi kan ada istilahnya leaders by sample gitu ya, itu mungkin satu kunci juga, atau tadi ya ada rumusan, bukan rumusan sih ya, mungkin hal yang sekiranya wah ini harus begini nih gitu ya. Karena saya sendiri pun juga hari ini sebenarnya mau belajar nih supaya saya juga dapat tribute dari tim atau dari orang lain ya. Apa sih ya rahasianya untuk bisa ke sana ya, walaupun ini bukan jadi satu rumusan bahwa kalau melakukan ini pasti akan mendapatkan satu reward atau penghargaan segala macam gitu. Tapi yang ingin kita dapatkan adalah kira-kira apa sih sebenarnya yang Pak Harley lakukan dan bawa sehingga hal-hal seperti ini tuh bisa dapat gitu ya. Disclose dulu ya, ini bukan nyombong ya. Ya, saya belajar banyak dari Pak Harley sebetulnya. Ya, Pak Harley itu kan orang yang walk the talk. Jadi itu yang saya ingat banget, gimana dia melakukan apa yang dia katakan. Gitu. Belajar juga dari Venusian leader yang lain, Pak Prof Harjanto, ya, bagaimana beliau punya kegigihan di dalam menerapkan visinya gitu, dan kita semua bisa bergerak ya, itu luar biasa loh, karisma beliau. Nah, saya lalu merefleksikan saya bisa nggak ya seperti itu ya, gitu. Saya bukan Prof Haryanto tentunya, bukan Pak Harley tentunya ya. Lalu apa kekuatan saya gitu. Nah, balik lagi saya lihat ya saya ini mungkin orang yang bisa ngomong istilahnya gitu. Ya, di organisasi di gereja saya juga orang ngelihat ya entah gimana orang datang ke saya ngobrol apa gitu kan. Nah, jadi kalau lalu saya berpikir ya, Binus ini udah rumah kedua bagi saya. Ada spirit di situ kan. Kenapa kita nggak jalanin sih spirit itu gitu. Ya, nah saya jalanin tuh. Nah terutama yang teamwork tadi ya. Saya percaya banget gitu bahwa saya nggak bisa melakukan apapun tanpa tim. Ini pernah saya sampaikan di tim juga gitu ya.
Anda itu segalanya loh buat saya gitu. Ya karena segalanya saya mau benar-benar pikirkan gimana supaya mereka berkembang. Iya. Ya. Dan itu saya ucapkan berkali-kali dalam meeting ya, dalam gathering gitu tuh. Kalau saya galak misalnya, saya bukannya nggak bisa galak ya Pak. Kalau saya negur atau apa? Masa sih Pak, Bapak galak juga ya? Bapak banyak bilang loh, Bapak ini baby face katanya gitu. Kayaknya nggak ada galak-galaknya gitu ya. Nggak bisa disimulasikan. Tapi kalau saya marah ya bisa marah. Iya. Tapi saya lakukan itu karena saya ingin develop mereka. Oke. Gitu. Ya. Ya kalau saya kasih target harus begini ya itu karena saya pengen mereka berkembang, gitulah intinya ya. Nah, jadi bukannya tidak ada stres bekerja dengan di bawah saya, tapi saya pengen mereka itu melakukannya benar-benar, iya, ini harus saya lakukan, ada atau tidak ada saya gitu ya, itu yang harus mereka lakukan gitu. Ke line manager misalnya, saya sering jorokin mereka gitu, ya, jorokin dalam pengertian gini ya. Misalnya BOM meeting dengan board gitu. Dulu mungkin belum pernah ada selama sebelum saya masuk gitu. Saya undang mereka, saya izin ke Pak Steven gitu ya, ke Pak Bernard gitu. Pak, saya ajak teman-teman ya meeting BOM gitu. Ya, dan saya minta mereka presentasi. Bukan saya gitu. Bukan karena saya malas gitu ya, saya bisa bikin materinya tapi biarkan mereka. Awal-awal grogi segala macam terjadi kan, materinya saya harus cek, saya bilang boleh nggak materinya H+-3 kasih ke saya gitu. Saya koreksi segala macam ya, bahkan word by word saya koreksi, tolong dipercantik segala macam gitu. Akhirnya mereka punya kepercayaan diri, ya kan, punya kepercayaan diri. BOM juga lebih kenal dengan mereka gitu. Dan itu yang saya senang banget karena mereka akhirnya berkembang gitu. Ya, yang tadinya awalnya mungkin stres ya, teman-teman manajer tuh wah harus ketemu BOM, harus tiap bulan harus nyiapin laporan gitu kan, berarti kan harus terstruktur, catatan semua lengkap gitu ya. Tapi akhirnya mereka melihat sekarang, iya ini yang harus kita lakukan. Gitu. Kalau enggak gimana kita mau mengupdate, apalagi kan BCLand itu kan di belakang banget ya. Ngerti nggak? Pengembangan nggak kelihatan hasilnya langsung gitu. Kalau marketing kan langsung kelihatan intake-nya berapa, jumlahnya kan. Kita gimana gitu. Nah, ya saya percaya sih Pak bahwa kesuksesan itu bukan karena dia berhasil melakukan sesuatu, tapi juga ada kesempatan gitu ya. Dia pintar tapi kalau nggak ada kesempatan juga ya akhirnya tadi kan hanya di belakang aja gitu ya. Tapi memang begitu sih Pak. Kalau sukses gitu ya kan dia gitu. Kalau nggak sukses orang lain. Iya, betul. Nah itu juga saya tekankan ke tim ya. Kamu bisa sukses, saya angkat dia, ya. Saya ngomong tuh ke Pak Bernard, ke siapa gitu, ya tim yang melakukan gitu. Tapi kalau ada kesalahan, saya backup, gitu kan. Ya nggak tahu, semoga saya benar ya. Tapi saya rasanya nggak pernah menyatakan ini salah kamu, gitu, ya. Apalagi di depan orang, gitu. Jadi ya kalau salah ya ini salah saya. Kenapa saya nggak berikan guidance lebih baik, gitu misalnya. Tapi nggak semua Pak kayak Bapak. Gimana nih? Ini itu juga ada Pak ya. Pelatihannya ada nggak Pak yang gitu-gitu Pak? Untuk leaders, untuk memimpin bagaimana? Baru akan diciptakan. Baru akan diciptakan gitu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir nih Pak. Ya ini kalau ngomong sama Pak Harley selalu harusnya waktunya lebih banyak gitu Pak. Saya lihat tadi bicara setidaknya kurang lebih di sampai sekarang ini gitu ya. Bukan ada sesuatu ya. Ya Pak Harley punya bukan moto hidup ya. Artinya ada komitmen dalam hidup bahwa saya harus begini gitu ya. Supaya ini bisa saya lalui. Bahkan tadi Pak Harley juga bilang bahwa sekarang ini hampir saya tidak punya tidak punya barrier gitu ya. Semua bisa saya lakukan gitu. Nah, berarti kan ada kepercayaan diri yang Bapak bawa. Ya bicara tentang apa sih yang mungkin Pak Harley dalam menjalani hidup ini yang Pak Harley bawa gitu ya, sehingga sampai sekarang Pak Harley punya sesuatu yang mungkin itu
ya kepercayaan diri lah dalam hal itu ya, secara positif way, bahwa ya apapun challenge-nya pasti bisa dilewatin, dan itu bukan jadi masalah, bisa menjadi challenging buat Pak Harley sendiri secara pribadi. Ya, ngutip yang Pak CS bilang sih ya, semua tuh berkat Tuhan gitu ya. Jadi saya percaya itu. Saya dibanding kalau saya mikirin ya teman-teman satu peers gitu ya, Pak Judi deh misalnya ya, wah saya tuh geleng-geleng kepala, Pak Judi itu hebat banget ya, dalam usia 33 tahun waktu itu udah jadi direktur gitu kan. Wah saya usia berapa baru jadi direktur gitu. Saya mesti belajar banyak dari gitu. Jadi itu yang pertama ya, prinsip pertama, saya harus belajar. Ya belajar tuh nggak ada akhirnya gitu. Kedua ya tadi pertama berkat Tuhan, kedua itu belajar lagi. Itu yang belajar, prinsip belajar ini ditambah dengan yang tidak perlu tadi itu, membuat saya tuh lebih berani, pede gitu ya. Awal saya cerita ya bahwa saya tuh orangnya sebetulnya nggak pengen banyak ngomong gitu. Tapi karena tuntutan pekerjaan, saya harus berani ngomong gitu. Saya bisa jadi quote different personal gitu ya, ketika saya di depan kelas misalnya begitu. Tapi itu effort sebetulnya. Ini saya mau bilang ke teman-teman, kita punya keterbatasan masing-masing. Tapi when it comes necessary gitu ya, tadi perlu tidak perlu, kayak ada kekuatan lebih gitu untuk melakukan. Dan kita pede aja jalanin ya, karena berkat Tuhan pasti ada gitu. Dan lalu yang membuat saya juga selama ini bisa bertumbuh itu, saya punya prinsip satu lagi. Prinsipnya adalah kayak dulu ada satu iklan bank ya, think globally, act locally. Ya. Nah, saya modifikasi ya. Kalau kita sebagai karyawan staff melakukannya kegiatan staff kan ya, tapi berpikirnya jangan berpikir staff, berpikirnya harus one up level, naik lebih atas gitu, yaitu berpikir sebagai officer. Kalau saya officer, berpikir sebagai supervisor, melakukan kerjaan officer. Ya, sebagai manager berpikir sebagai senior manajernya gitu. Artinya coba berpikir atasannya seperti maunya apa sih gitu kan. Nah, sehingga ketika saya melakukan itu udah pas tuh gitu ya. Saya praktekin waktu itu ya, waktu saya masih di HC di bawah Pak Hari itu, saya coba mikirin Pak Hari ini mikir kalau ada case kayak begini beliau akan mikirnya apa ya gitu ya, mikirnya apa ya, mutusinnya apa ya gitu. Nah, saya coba praktekkan ya. Oke, kayaknya dia mikir begini nih. Saya ambil keputusan ya, tanpa bilang dia dulu gitu. Saya ambil keputusan. Oke, jalanin gitu ya. Baru saya lapor. Har, saya manggil dia kan akrab gitu ya. Har, saya melakukan seperti ini. What do you think gitu. Ya. Kadang dia bilang, "Ya udah benar." gitu. Kadang juga kayaknya lu mesti pikirin yang ininya, belum dipikirin gitu ya. Nah, ya tapi saya belajar gitu kan jadinya kan. Nah, saya praktekkan dan itu bagi saya mujarab juga gitu. Saya ajarkan ke teman-teman gitu. Ya silakan kalian mau putuskan kalau itu kalian sudah mantap, ya monggo. Ya tinggal lapor ke saya gitu kan. Ya nanti kalau ini ya kita perbaiki sama-sama kalaupun salah gitu. Saya mikir kan nggak akan fatal-fatal banget gitu ya. Terakhir Pak, ini saya dengerin tadi tingkat level Bapak apa yang dilakukan sekarang ini bukan bicara hal passion, tapi sudah empowering Pak. Gitu ya. Empowering people ini udah masuk ke dalam ranah itu Pak. Apakah ini juga salah satu penerjemahan empoweringnya Pak Hari ya, untuk bisa tadi ya, bagaimana juga turut membina, memberdayakan orang-orang supaya lebih maju lagi, lebih berkembang, bahkan bisa seperti halnya bola salju gitu kan, orang itu akan bergulir dan bertambah besar gitu ya. Nah, apakah memang ini jiwa yang sekarang ini muncul dan kira-kira ke depan mau membahagiakan orang lain gitu atau apa? Ya, thank you Pak Aris. Ya mungkin benar ya. Sejak fostering dan empowering itu ditetapkan bagi BINUS gitu, saya berpikir di level
BCLND, ya, karena memang kita memberdayakan di dalam, ya itu yang kita lakukan, gitu. Ya, ya pribadi saya memberdayakan tim, gitu. Bagaimana tim bisa, istilahnya gitu loh. Kalau bisa, besok saya digantiin sama teman-teman, mereka udah siap, gitu. Iya kan? Gimana caranya nih? Ini yang saya pikirin, gimana caranya mereka bisa siap gantiin saya, gitu. Ya. Dulu saya ikut MLM, ya. Nah, saya belajar satu hal yang penting sekali dalam bisnis MLM, walaupun saya nggak sukses, ya. Ada prinsipnya edifikasi. Edifikasi itu kita selalu membuat atasan kita itu hebat, ya. Jadi kita mempromosikan dia segala macam gitu, ya. Ini saya balik prinsipnya, ya. Saya harus bikin tim saya hebat. Sampai dia nggak perlu saya, gitu loh. Ya. Dan saya nggak takut kalau itu pun kejadian, saya akan disingkirkan. Saya nggak takut itu, gitu. Karena ya tadi ya prinsip baliknya, ya, pasti ada jalannya kok, ya kan? Ya ide lainnya, ya gimana saya mau dipromot kalau saya nggak siapin bawahan saya, kan, gitu ya? Betul. Ya kan? Betul. Gitu. Jadi. Oke. Jadi ke depan mimpinya apa nih? Untuk bisa ada mimpi kah yang ingin mimpi atau belum dicapai secara pekerjaan, ya, secara binusian tuh, kan dunia makin cepat, ya, makin cepat berkembang, ilmu makin berseliweran di mana-mana, gitu ya. Gimana binusian bisa catch up ilmu keterampilan lebih cepat lagi, gitu. Ya, kalau sekarang metodenya ada program training dikumpulin, ya kan. Nanti gimana ya, nggak perlu pakai ini nih, gitu kan. Tapi orang tiap saat bisa belajar, gitu kan. Bisa belajar hal yang hands on, ya, dan bisa langsung dipraktekkan. Nah, itu yang masih saya pikirkan. Gimana Pak Harli kemana? Saya sendiri. Kalau udah begitu kemana? Ya, Tuhan yang tentukan. Tuhan yang tentukan. Oke, wow, thank you. Wah, menarik pokoknya pembicaraan hari ini. Saya banyak belajar di situ, ya. Yang paling penting tadi, ya, saya nangkap teamwork, gitu kan, juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa sukses juga, gitu ya. Leaders by sample itu menjadi menarik juga, ya. Terkadang hanya sifatnya one way saja, gitu ya, tapi tidak tahu dan tidak paham orang menangkap apa yang leaders mau, gitu ya. Dan humble, artinya juga mau turun, gitu ya. Itu lengkap banget deh pokoknya hari ini sosok Pak Harli. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu dari Pak Harli. Hopefully cerita binusian ini harusnya bisa memberikan inspirasi, setidaknya membuka, oh iya, gitu ya, harus seperti itu, ya, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa, ya, sama-sama maju lah, ya, Pak Harli, ya. Amin. Dengan cerita-cerita yang ada. Thank you. Ya, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Ya, Haris. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih.